kita lanjutin ya. Nah, kalau misalkan kita syuting, nah ini ada dua orang berhadapan, terus kamera kita buat satu di sini menghadap ke salah seorang pemain misalkan, salah seorang pemain. Nah, yang kamera kedua kita memperlihatkan mereka berdua dalam satu frame, dan yang ketiga kita memperlihatkan pemain yang satunya lagi gitu. Tapi sebenarnya tahapannya, kalau misalkan kita hanya menggunakan satu kamera, ini kalau multicam ya. Kalau multicam berarti di saat bersamaan kita meletakkan 3 kamera di sudut yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai satu kamera, aturannya biasanya kita akan mengambil yang namanya master shoot. Master shoot itu shoot yang bisa menunjukkan adegan keseluruhan gitu. Jadi dua pemainnya kelihatan dan adegan berjalan dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang biasa kita lakukan adalah kita pakai kamera 2 dulu, baru terus kamera ketika cut kita ambil shoot 2-nya itu ke sudut 1, terus cut lagi ke sudut 3. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi kita akan mendapatkan 3 gambar. Yang pertama adalah mereka berdua, udah gitu yang kedua kita akan mendapatkan satu cover pemain, dan yang ketiga kita akan mendapatkan cover pemain yang lainnya lagi gitu dari kamera. Nah, dalam aturan 180 derajat ini seolah-olah ada satu garis imajiner antara mata pemain 1 dan pemain 2 gitu. Andaikan mata pemain 1 kita tarik garis ke mata pemain 2, maka di sini ada satu garis imajiner. Kamera tidak boleh menyeberangi garis imajiner ini gitu. Jadi ya kamera boleh pindah, boleh dimanapun, tapi tidak boleh menyeberangi garis imajiner gitu. Nah, kenapa seperti itu? Oke, nah ini gambarannya ya. Kalau misalkan kita syuting, ada 2 orang berhadapan, pemain 1, pemain 2. Kamera boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tapi tidak boleh nyebrang dari garis imajiner. Dari garis seolah-olah dibentangkan antara mata pemain, arah mata pemain ke pemain yang satunya lagi gitu. Nah, terus, kamera tidak boleh nyebrang 180 derajat. Jadi kita cuma boleh bermain di 180 derajat yang ini. Tidak boleh nyebrang 180 derajat ini. Tidak boleh ke sini, kamera tidak boleh ke sini gitu. Nah, gimana sih jadinya kalau misalkan kita menyeberangi garis imajiner? Nah, pengandaiannya seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita ada dalam 180 derajat, di dalam garis imajiner itu, maka kita akan melihat kedua pemain itu berhadapan gitu. Tapi kalau misalkan kita menyeberang garis imajiner, maka kelihatannya mereka tidak berhadapan, tapi melihat ke arah melihat ke arah yang sama gitu. Jadi seolah-olah mereka tidak berada di tempat yang sama. Nah, satu lagi, mata kamera itu enggak seperti mata manusia yang kita mungkin tatapan kita lebih dari 180 derajat. Jadi kalaupun ada yang terjadi di belakang sini nih, kita bisa walaupun enggak kelihatan gitu, tapi di saat yang sama kita tahu ada sesuatu gitu ya, agak di belakang sana gitu. Nah, kamera itu punya keterbatasan gitu. Film juga seperti itu. Kalau kita lihat di film, yang kita lihat adalah mata kamera gitu. Jadi bisa sangat menipu dalam tanda kutip, kita nggak tahu di luar kamera tersebut gitu. Nah, dengan menyeberang 180 derajat itu biasanya penonton akan kehilangan orientasi ruang gitu. Misalkan kita nge-shoot sebuah ruang makan gitu ya. Nge-shoot sebuah ruang makan dengan kamera seperti ini. Nah, oke, andaikan ini sebuah ruang makan, kita shoot kamera ke arah sana. Nah, di sini andaikan ada dapur ya. Berarti di latar meja makan ini tuh dapur gitu kan.
Ketika kita nyebrang 180 derajat, kamera pindah ke sini, di sebelah sini itu misalkan taman gitu. Nah, bayangkan bayangkan orientasi ruangnya penonton ketika menonton kamera yang bergerak lebih dari 180 derajat, dia akan bingung ruangannya gitu. Ini di mana sih, kok tadi perasaan kelihatannya di sini dapur gitu kan. Tapi kok tiba-tiba kamera ngeliatin di belakangnya ada taman gitu. Itu sebenarnya ruangnya seperti apa gitu. Apa dia lompat ruang atau kayak gimana gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya yang saya jelaskan tentang aturan 180 derajat perpindahan kamera gitu. Nah, kenapa saya coba jelasin ini? Saya ingin menjelaskan pembuatan perencanaan dari skenario yang minggu lalu udah di-readingin. Udah kita reading, di-reading. Udah kita reading ya, yang Kakak dan Kiki. Nah, ini skenarionya. Mungkin saya bacain, mungkin saya reading aja sendiri, teman-teman boleh menyimak. Atau ada yang mau bantu nggak untuk jadi Kakak dan Kiki? Yang minggu lalu belum mencoba untuk reading, mungkin boleh. Halo, ada yang mau bantu untuk kita reading di sini sekali lagi? Saya aja, Kak. Oh, Mbak Hana satu, terus ya udah deh Mbak Hana aja ya. Mbak Hana ya yang mau jadi volunteer. Tadi, halo? Bukan. Ya Iya, betul ya. iya, Mbak. Oh iya boleh. Mbak Hana boleh jadi kakak ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan kakak gitu berarti minta tolong dibacain dialognya. Saya jadi kikinya deh, Mbak. Oh boleh ya, Mbak Mira bantu jadi Kiki. Ya saya yang bacain deskripsinya ya. Kita mulai. Interior ruang makan siang. Kakak bersenandung riang, beberapa kemasan makanan dalam kondisi disusun rapi di atas meja dengan tutup yang masih terbuka. Kakak membawakan kemasan terakhir dari dapur ke atas meja, menyusunnya rapi, lalu memandanginya dengan senyum puas. Kiki memasuki ruang makan. Kiki datang sambil mengendus-endus ke arah makanan. Kakak tersenyum jahil melihat tingkah Kiki. Kiki hampir mengambil makanan dari sebuah kemasan. Kakak menangkis tangannya. Boleh Mbak Hana yang jadi kakak? Iya. Dialognya? Ini udah ada yang pesan sama bawahnya, Mbak. Nggak usah. Oh, nggak usah. Saya bacain dulu. Jadi setiap ada deskripsi saya baca dulu. Baru nanti waktu dialog Mbak Hana lagi. Oh, iya, iya, iya. Ya, Kiki Ya. manyun. Kakak dengan cepat mengambil piring berisi makanan di dapur dan menyodorkannya di meja untuk Kiki. Tapi masih ada sisa nih, boleh. Kiki mengambil sepotong makanan menyantapnya lahap. Kakak masih tersenyum menatap Kiki. Kiki melirik curiga. Kenapa sih? Kamu tahu kan rumah Pak Ferry? Ya tau lah, dulu sering main bola sama anaknya. Kalau gitu, tolong antar ini ke sana ya. Kiki langsung meletakkan sisa potongan makanan ke piring kehilangan selera. Pantesan baik, ternyata ada maunya. Kakak merapatkan kedua telapak tangannya, memohon. Please. Aku udah janji jam 10 ini sama Rangga. Pakai gogosen aja. Pak Ferry udah minta korting Pak Ferry udah minta korting sama minta gratis ongkir karena katanya deket. Kalau di Gogo Senlin lagi, untung buat kakak gak ada. Kakak nggak bisa antar sendiri. Kakak menggeser kursi lalu duduk di hadapan Kiki. Kamu kan tahu kakak lemah petanya. Ke kantor kelurahan aja kakak nyasar. Tolong ya. Kiki senyum mengejek. Hari gini, pakai Google Map aja. Gampang. Justru Google Map bikin makin nyasar. Kakak gak ngerti belokannya yang mana.
Kiki memutar matanya ke atas berpikir. Seperti dapat ide, Kiki mengambil secari kertas dan pulpen dari tasnya. Ku gambarin aja ya. Dijamin kakak nggak nyasar. Coba sini lihat. Kiki menggambar peta jalan menuju rumah Pak Ferry, tampak rute yang cukup rumit. Ini rumah kita. Belok kanan. Pas ada pertigaan, belok kiri. Sampai ketemu lagi perempatan. Yang ada pos kamling, terus belok kanan. Kakak memerhatikan dengan serius sambil mengangguk-angguk. Terus ikutin aja jalannya. Ini jalannya kan agak belok. Tapi ikutin aja terus. Terus belok kiri. Nanti habis belok kiri ketemu warung butet. Nah, pas sebelah warung butet ini ada belokan sedikit lagi ke kiri. Kakak mengernyitkan dahinya, menunjuk pada simbol warung yang digambar Kiki. Ntar dulu, perasaan dari sini ke warung butet belok kanan, bukan belok kiri. Belok kiri itu, Kak. Kan posisinya di bawah. Kalau belok kanan berarti di tanjakan. Dahi kakak makin berkerut. Kiki kembali menggambar, namun peta yang digambarnya malah sampai ke ujung kertas. Nah, habis belok kiri, dikit dari warung butet, kakak ikutin aja jalan ini. Ikutin sampai ketemu tukang tambal ban. Nah, dari situ belok kanan ke rumah Pak Ferry. Pokoknya nanti kalau bingung, kakak tanya aja ke tempat tambal ban, oke? Kakak masih melihat kertas peta sambil memegang kepalanya. Coba kakak ulang rutenya. Jari kakak menelusuri gambar yang dibuat Kiki. Dari rumah kan belok kanan. Nah, terus ketemu pertigaan belok kiri. Habis itu lurus. Terus ini pertigaan kemana ya? Ini kan ada panahnya ke kanan. Iya, ke kanan. Terus, ini gimana sih kok belok-belok gini? Ini emang belok apa gimana? Bukan, Kak. Jalannya bentuknya memang berbelok aja. Tinggal diikutin aja pokoknya. Bingung ah, harusnya di sini bukannya udah ketemu warung butet ya? Enggak, Kak. Masih terus belok kiri. Tahu ah, peta kamu yang aneh. Mestinya di sini udah ketemu warung butet. Aku gambar sesuai situasi aslinya ya, Kak. Ya tapi malah bingung liatnya. Kiki terdiam sejenak mengeraskan rahangnya. Diambilnya kertas peta itu lalu diremasnya. Loh. Udahlah, emang bagusnya aku aja yang nganter. Kiki memasukkan makanan ke dalam sebuah shopping bag. Rumah Pak Ferry kan? Aku jalan ya. Makasih ya. Kiki pergi. Oke, mungkin kemarin udah dibaca juga ya, udah di reading juga skrip kakak dan Kiki ini gitu. Yang ingin saya jadikan poin di sini memang pekerjaan sutradara atau pekerjaan membuat film itu adalah pekerjaan membaca sebenarnya. Membaca itu maksudnya memahami skenario gitu. Jadi memang dari tulisan ini itu bisa diwujudkan ke kepala sutradara atau kepala filmmaker gitu, akan jadi seperti apa. Nah, mungkin saya simulasikan dikit ya. Dari skenario ini saya mencoba membuat yang namanya shootlist atau perencanaan gambar gitu. Tapi kalau di sini bukan sekedar shootlist, jadi sudah saya tambahkan foto gitu. Jadi ini disebut photoboard. Jadi ini photoboardnya. Gitu. Nah, saya coba menerapkan yang tadi ya, aturan 180 derajat itu di dalam photoboard ini gitu. Nah, terus saya coba membayangkan kira-kira
shoot jenis apa aja yang mesti ada dalam film Kakak dan Kiki ini gitu. Dalam perencanaan gambar ini kamera tidak ada kamera movement, jadi bener-bener kamera hanya still aja gitu ya, nggak ada seperti kemarin dijelasin ada kameranya di pan atau di tilt atau di track in gitu. Di sini nggak ada, kamera bener-bener still, kamera hanya diam tapi angle-nya berganti-ganti gitu. Teman-teman kebayang nggak? Kebayang ya? Oke, jadi yang menurut saya mesti ada, ini shortlistnya. Pertama, mesti ada wide dulu gitu. Mesti ada dari kejauhan tampak establishing shot ruang makan, dan di sini bayangkan ada kakak yang beraktivitas di dapur sambil dia nyanyi-nyanyi ya kan, bersenandung gitu. Terus di atas meja ini sudah ada tumpukan makanan. Kemudian menurut saya setelah itu kayaknya mesti ada medium shot untuk menunjukkan lebih detail lagi tentang si kakak ini, si pemeran utama, dan makanan-makanan yang tersusun di atas meja. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang saya bayangkan ada master shoot yang tadi saya jelaskan, ada 2 orang. Misalkan ini ada melibatkan 2 pemain, maka dua-dua pemainnya tampak dan adegan dari awal sampai akhir juga bisa tershoot dari angle ini gitu. Nah, ini masternya ada 2 shot, ada keseluruhan adegan Kiki datang sampai Kiki pergi gitu. Jadi di sini saya pengen liatin waktu pas si Kiki datang sampai akhirnya Kiki pergi gitu. Yang ada adegan kakak dari berdiri ke duduk, kalau lihat detailnya, terus ada adegan Kiki gambar di gambar peta gitu kan, sampai akhirnya Kiki kesel si kakak ini nggak ngerti-ngerti soal peta dan dia akhirnya pergi meninggalkan kakak sambil bawa makanan gitu. Nah, itu bisa ke cover dari shot ini gitu, tuh shot ini gitu. Kemudian menurut saya di film ini juga ini ada jenis over the shoulder shoot. Over the shoulder shoot ini jenis shoot yang sangat lazim dibuat ketika ada percakapan 2 orang gitu. Jadi cirinya adalah dia menggunakan bahu dari lawan main untuk jadi foreground. Kemudian ada lawan mainnya lagi gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Jadi kita memang ambil bahu dari lawan mainnya gitu. Nah, ini menurut saya mesti ada over the shoulder shoot. Nah, udah gitu medium close up ukurannya. Dan ini kita fokus ke kakak ngomong. Nah, udah gitu ada reverse-nya. Nah, ini over the shoulder shoot juga. Over the shoulder shoot tapi dari arah yang satu lagi, yang untuk menunjukkan ketika Kiki ngomong gitu. Kemudian di sini ada insert ya, ada medium close up, insert Kiki gambar peta, jadi khusus ngeliatin si petanya itu yang lagi digambar sama Kiki. Terus menurut saya juga mesti ada close up Kiki insert nunjuk peta untuk menunjukkan di sini yang pengen kita fokuskan adalah betapa usahanya si Kiki untuk membuat si kakak mengerti tentang di mana sih rumahnya Pak Ferry itu gitu. Jadi harus ada close up Kiki nunjuk peta. Nah, terus yang terakhir untuk lebih menekankan kekesalannya si Kiki yang nggak berhasil membuat si kakak ngerti, menurut saya mungkin mesti ada adegan ngeliatin insert meremas kertas kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini contoh ya. Sebenarnya teman-teman bisa memvariasikan lagi, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang tadi saya jelaskan di aturan 180 derajat tadi gitu. Yang pertama, apakah ruangnya akan bisa terinformasikan dengan jelas. Yang kedua,
apakah yaitu jadi setiap shoot ini bisa mengcover informasi-informasi yang memang perlu disampaikan dalam film gitu. Apakah semua shoot yang kita rencanakan ini sudah bisa mengcover semua informasi penting yang ada dalam film. Itu yang menjadi pertimbangan ketika teman-teman semua menyusun shoot list gitu. Oke, baik. Nah, kalau ini kan sebenarnya shoot list dengan gambar ya, seperti storyboard gitu, atau kita sebut photoboard karena kalau storyboard sebenarnya seperti ini. Nah, jadi emang digambar pakai pensil ya. Kalau teman-teman lumayan bisa gambar, nggak usah terlalu yang bagus-bagus banget gitu, tapi setidaknya bisa menggambarkan seperti apa nanti jadinya dalam frame. Jadi ini kotak ini tuh merepresentasikan nanti layar gitu. Jadi kurang lebih seperti apa gambar yang akan ada di layar, itu bisa kita bikin storyboard sederhana seperti ini. Ini udah cukup gitu. Nah, seperti ini ya. Cuman di sini mungkin keterangan shot size-nya sama pembuatnya belum terlalu detail. Gitu, bisa. Jadi pilihan aja, kalau teman-teman memang senang gambar, silakan boleh digambar pakai pensil seperti ini, storyboard-nya. Atau photoboard seperti ini juga boleh, tinggal kita bisa banget cari di internet gitu ya. Sekarang udah mudah sekali mencari gambar, tinggal kasih kata kunci yang pas. Nanti akan keluar gambar-gambar yang kurang lebih bisa menggambarkan apa yang ada di pikiran teman-teman semua gitu, tentang nanti filmnya hasilnya seperti apa. Nah, kalau yang ini shoot list template, nanti kita share semua deh. Nah, kalau ini bagian shoot list yang paling sederhana, jadi tidak ada panduan gambarnya, tapi setidaknya biasanya gini sih, sutradara udah punya bayangan gitu, jadi dia nggak terlalu, atau misalkan director of photography udah punya bayangan gitu, nanti bakal seperti apa gitu. Jadi dia tidak perlu lagi ada panduan gambar seperti ini gitu. Tapi memang lebih baik ada ya, seperti photoboard atau storyboard gitu. Tapi minimal perencanaan shoot itu ditulis gitu. Nah, ini yang shoot list paling sederhananya. Di sini ada setidaknya nama filmnya, judul filmnya, udah gitu produsernya siapa, direkturnya siapa. Terus di sini, nah ini ada shoot berapa, scene berapa, udah gitu type of shotnya apa. Yang pertama angle-nya, apakah low, high atau eye level gitu sih angle-nya. Kemudian yang kedua adalah ukuran shootnya, ukuran frame-nya, apakah dia close up, medium shoot, dan lain-lain. Nah, one line description ini yang diisi adalah deskripsi singkat tentang shoot yang akan diambil gitu. Seperti yang tadi saya sudah buat di sini, misalkan deskripsi singkat aja, yang penting yang penting kru paham maksud dari tulisannya apa gitu. Atau misalnya seperti ini kan ini ada lebih detail ya. Dia bikin one line description-nya, ayam jago berkokok, ayam berkeliaran di halaman belakang rumah, bla 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 gitu. Jadi di sini one line description dari shoot yang akan diambil gitu. Maksud dari shoot itu apa gitu. Ingin ngambil apa sih kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau Kang Iqbal mau menambahkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kemarin sudah saya terangkan ya, kita memang harus mempersiapkan di tahap praproduksi segala sesuatunya. Terkait dengan visual, kita dibantu dengan adanya shoot list ya. Kemudian ada storyboard.
Nah, 2 poin ini sebenarnya kalau boleh saya bilang tools yang wajib dikerjakan ya, jangan dilewatkan gitu. Karena seperti kemarin saya sudah ingatkan bahwa ketika syuting kita nggak punya waktu banyak. Jadi waktu syuting itu waktu yang sangat terbatas sehingga kita harus bekerja efektif, efisien, dan itu semua dicicil di tahap praproduksi. Idealnya malah tim kamera itu sudah latihan dulu, sudah mematangkan konsep ya. Jadi ketika syuting benar-benar tidak ada kendala lah ya. Jadi benar-benar kita hanya fokus ke dialog, kita hanya fokus ke pengadegan, tapi secara teknis semua sudah clear gitu, tidak ada lagi perdebatan. Karena biasanya di tim produksi yang baru itu sering terjadi ya, ketika di saat syuting malah banyak muncul perdebatan gitu, dan itu sangat menyita waktu ya. Nah ini yang perlu saya tegaskan, tolong selesaikan semua di tahap praproduksi dan tolong semua didetailkan gitu. Jadi shoot storyboard itu adalah tahapan yang wajib gitu dikerjakan ya oleh tim kamera, dan sutradara harus sepakat ya dengan tim kamera. Jadi jangan sampai gini, tim kamera udah bikin storyboard tapi tidak disoundingkan ke sutradara, tapi ketika syuting terjadi perdebatan juga. Jadi intinya tetap harus ada komunikasi antara sutradara dan tim kamera gitu, tim DOP. Karena kerja film ini adalah kerja tim, dan perlu diingat bahwa semua harus atas persetujuan sutradara. Jadi tidak boleh ada kru yang punya inisiatif tapi tidak dikomunikasikan. Gitu. Makanya penting di praproduksi kita ada meeting-meeting kreatif ya, ada meeting dengan tim art, ada meeting dengan tim kamera, ada meeting dengan tim acting gitu ya. Karena semua harus diselesaikan di praproduksi. Itu sih dari saya. Pak Ramdan, ada yang mau ditanyakan? Tapi suara Pak Ramdan belum keluar ya, Pak? Kan Mbak suara saya? Ya, kedengeran. Kalau ngitung hemat biaya misalkan, jadi satu angle tadi misalkan itu biasanya kan ada beberapa pengulangan ya, misalkan kan adegan katakanlah film panjang ya, dan itu kan berulang kali di tempat mejanya meja tempat di dapur atau meja makan. Nah kemudian kita kan akan untuk menghemat biaya supaya nggak balik ke tempat itu, apalagi sewa ya. Jadi kita habisin berapa frame di situ, tapi dengan properti yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, kalau kualitas aktornya misalkan, bisa nggak dia cepat melakukan perubahan karakter, yang kan itu bukan sekuen kan. Kalau sekuen kan satu persatu evolutif kan, kemudian ngalir, tapi ini kan lompat-lompat. Kadang-kadang lompatnya jauh, karakternya udah beda dengan properti yang beda. Nah, kemampuan aktor kita gimana ya untuk itu? Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, gimana ceritanya kalau film-film yang kejar tayang itu kan kadang-kadang saya ngeliat loopnya banyak ya, banyak hole-nya yang kemudian bocornya juga banyak ya. Tapi ya karena mengejar tayang, misalkan gini loh, ada pulpen atau benda apapun yang kemudian yang bisa, yang tadinya nggak ada. Tadi kan maksud saya gini, kalau sekuen, kalau dia kejar tayang dan kemudian bikin apa yang tadi saya bilang, karakter yang berbeda lompat misalkan ya. Nah itu kemudian kadang-kadang kan ada yang kelupaan gitu bagian properti atau tempatnya atau apanya, padahal settingnya udah berubah misalkan. Ini kan atau memudahkan lagi dengan pakaian yang sama. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga saya, sekarang kan ada teknologi yang misalkan dengan kamera-kamera kecil yang nggak harus on soldier ya, di punggung belakangnya orang tersebut untuk lihat lawan main ya. Tapi kemudian yang udah 4K aja, kamera-kamera kecil yang taruh di kantong itu udah ada ya, dan itu bisa
bisa berhadapan langsung, yang jaraknya juga dekat, yang harus kemudian melalui punggung. Cuman saya nggak tahu apakah itu ada stabilize-nya apa untuk mengurangi guncangan. Nah, yang ini kan juga bisa apakah hari ini juga mulai dipakai ya kamera-kamera yang wide apa namanya? Apa sih pokoknya yang kecil itu yang bisa di pulpen atau apa, yang kalau sekarang kan buat kamera kecil itu. Nah, yang terakhir bisa nggak kemudian ambil gambar, perlu nggak sekarang misal kalau tadi dalam ruangan nggak perlu drone ya, nggak perlu ini, tapi kalau kemudian di luar ruangan kadang-kadang buat dramatisir kan bisa dari atas juga kan, dari stock shot dari atas, dari atas pemain lah, jadi nggak nyari dari drone. Nah, apa kemudian kalau ngambil dengan 3 kamera itu gimana caranya supaya nggak bocor, apa kemudian diutak-atik, atau kemudian ya memang bagusnya ada master tadi ya. Saya khawatir yang dari sudut kanan sama sudut kiri kan khawatirnya kamera itu bocor juga. Terima kasih Mbak. Iya, berarti ada 5 pertanyaan ya Pak. Mudah-mudahan saya ingat. Saya mulai dari yang paling terakhir dulu karena yang paling keinget. Jadi biasanya kalau memang kalau banyak kamera itu persoalannya juga banyak gitu. Bener kata Pak Ramdan tadi, bisa jadi ngambil dari sini terus bocor di sebelah sana gitu. Nah, idealnya mungkin kalau multicam itu lazim dilakukan di studio TV gitu, yang pertama dia punya lighting. Nah, terus yang kedua selain bocor juga masalah lighting gitu. Lighting itu biasanya hanya di set untuk satu jenis pengambilan gambar aja gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 kamera, itu lightingnya juga biasanya nggak akan rata untuk tiga kameranya. Nah, kecuali bentuknya itu seperti studio untuk siaran TV gitu, dimana itu emang lightingnya udah untuk rata. Produksi apa namanya sitkom ya yang memakai studio juga bisa pakai multicam. Jadi kalau untuk program TV ya, kemudian TV kan juga bikin program kayak sitkom gitu, atau variety show itu juga pakai multicam. Tapi untuk syuting layar lebar kita jarang banget lah pakai multicam. Itu diulang. Jadi kalau misalnya ada 3 kali tadi ya, ada master, ada cover ya berarti ada 3 kali pengulangan. Dan pengulangan itu diulang 3-3-nya dari awal sampai akhir gitu. Makanya si pemain nggak di-cut per dialog, tapi dia dibiarkan ngomong dari awal scene sampai akhir scene baru di-cut. Gitu teknisnya ya. Makanya layar lebar sih nggak pernah pakai multicam sih. Lanjut pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikutnya tadi yang saya ingat adalah bagaimana teknisnya ketika ada banyak scene yang itu ganti-ganti hari dan situasi di satu tempat gitu. Nah, itu mungkin nanti kaitannya dengan breakdown scene ya, Kang Iqbal ya. Tapi yang jelas untuk mood pemain itu sebenarnya itu juga hal yang dicatat sama asisten sutradara gitu. Jadi asisten sutradara itu sudah mencatat emosi-emosi pemain di setiap scene gitu. Jadi seperti apa misalkan dia di sini sudah ketakutan misalkan, atau di sini dia senang-senang aja gitu, itu catatan emosinya dilakukan oleh asisten sutradara, dan dia memang bertugas mengingatkan setiap mau pengambilan gambar ke pemain gitu. Nah, mungkin apakah pemain kita di Indonesia sanggup, Kak Iqbal mungkin bisa. Ya, sebenarnya kuncinya di tahap praproduksi ya, ketika reading, ketika rehearsal. Yang jelas, ketika syuting, itu memang pemain tidak di-cut di dialog ya, jadi dia bermain dari awal scene sampai akhir scene gitu. Dan itu kamera akan merekam full. Makanya ketika kita syuting, kita harus mendapatkan materi syuting yang full seperti itu, dan ketika editing baru kita potong-potong. Jadi bukan kita potong per dialog. Karena kalau dipotong per dialog itu kebayang ya, ribet gitu, dan pemainnya juga pasti kehilangan mood-nya itu. Jadi prosesnya ketika kita bikin tadi ya, adegan orang di dapur, kita ambil pertama kali di master ya,
dua-duanya kelihatan, two shoot, kita ambil dari scene awal sampai akhir, misalnya 3 menit kita ambil full, kita rekam. Kemudian kita ulang lagi angle dari si A ke si B misalnya. Itu juga diulang dari awal dialog sampai akhir dialog, 3 menit direkam full. Jadi tidak dipotong-potong. Nanti di editing baru kita akan potong-potong. Ya karena itu tadi ya, pertimbangan pemain ya. Kalau dialognya dipotong, kemudian ya tadi ya, nggak mungkin gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, nah mungkin terkait properti yang ada di show, di set, abis itu mood pemain dan lain sebagainya, kesinambungan, tentang kesinambungan juga ya Pak ya. Kadang-kadang kan kalau kita lihat film, kok tadi di atas meja ada barang ini, tapi kok di shoot selanjutnya nggak ada. Nah itu berarti kesinambungannya tidak baik gitu, yang itu sebenarnya tugasnya script continuity, pencatat script gitu, pencatat continuity script gitu, kesinambungan script gitu. Nah, untuk bentuk setnya seperti apa, ada properti apa saja, terus bagaimana emosi pemain, kostumnya seperti apa, itu nanti semuanya itu akan dicatat dalam sebuah breakdown sheet gitu. Setiap scene itu diwakili oleh satu lembar breakdown sheet gitu. Boleh ditambahkan Pak tadi pertanyaannya apa lagi ya? Tadi ada pertanyaan apa lagi? Maaf Pak, suaranya belum terdengar. Kamera yang kan tadi ada ambil kamera dari pundak misalkan, tapi sekarang kan udah bisa pakai kamera yang kecil, yang nggak harus kualitasnya sama tapi kecil, dan kemudian udah bisa berhadapan langsung gitu. Apa namanya, saya kamera saya biasa ada di sini di, misalkan kayak gini GoPro. Iya GoPro kayak gitu kan udah 4K, udah 4K kan, malah udah hebat lah itu. Jadi menurut saya apa masih perlu, bukan perlu ya Pak, kamera yang di belakang gede, kemudian apa namanya, untuk ambil gambar lawan gitu kan. Ini kan lebih detail, lebih dekat, lebih kelihatan karakternya gitu. Karena kan itu bisa, menurut saya ya, karena itu udah bisa melebihi yang kamera yang apa, yang dipanggul itu, yang berangkat-angkat. Oke, mungkin ada sedikit. Nah, ini ya tadi yang saya bilang over the shoulder shoot. Nah, ini tuh sebenarnya bukan kameranya dipanggul, tapi ini tuh jenis shotnya Pak, jenis shot yang menggunakan bahu lawan main sebagai foreground gitu. Nah, fungsi dari shoot ini sendiri, ini tuh menunjukkan informasi bahwa dia sedang berbincang dengan lawan bicara kayak gitu. Jadi keterwakilan si lawan bicaranya itu dengan mengambil bahunya sedikit untuk foreground di gambarnya gitu. Nah, kamera mungkin ini ada yang kurang kayaknya ya. Satu shoot lagi yang close up kayaknya perlu juga sih. Oh, close up ya. Jadi nggak mesti Selain over shoulder juga mestinya ada satu shoot lagi close up masing-masing pemain. Masing-masing pemain. Ya, jadi itu mungkin maksudnya tadi seperti itu. Jadi memang ada maksudnya. Kalau close up kita memang ingin memperjelas ekspresi gitu ya. Kalau over shoulder itu memang tujuannya untuk menunjukkan bahwa ada dua orang sedang berdialog. Jadi ini memang standar ya dalam produksi film, shoot standar sih yang over shoulder ini. Tapi yang satu yang kurang dari tadi, saya lihat ada satu lagi shoot namanya, yaitu ya close up setiap pemain ya, untuk mengkhususkan ekspresinya gitu. Dan soal kamera, sebenarnya kamera itu kan, kalau kamera seperti GoPro itu terbatasnya karena dia nggak punya lensa yang bisa diganti-ganti ya. Jadi kalau kita bikin film itu kita untuk setiap pengambilan gambar tuh lensanya pasti harus diganti. Jadi beda sih. Kalau untuk layar lebar itu kita memang kekuatan gambarnya itu lebih banyak ketika variasi gambarnya juga banyak gitu. Makanya kamera yang gede itu dia pakai lensa yang juga banyak dan ganti-ganti tergantung posisi kamera dan posisi si talentnya, pemainnya gitu. Sedangkan kalau GoPro dia statis kan, dia cuma satu lensa udah gitu, dia nggak bisa
divariasikan gitu. Sedangkan kalau untuk pengambilan gambar kan macam-macam ya, ada sudut pengambilan gambar tertentu yang itu memerlukan lensa yang berbeda gitu. Nah ini mungkin nanti materinya lebih ke materi sinematografi dan lebih banyak nanti kita bahas kalau kita udah bicara tentang tugas seorang DOP ya. Jadi spesifik kamera itu seperti apa sih? Jadi setiap kamera itu ada fungsi dan maksud dibuatnya gitu. Kalau GoPro mirrorless itu memang dibuat untuk kamera yang lebih banyak untuk mengejar efek bergerak ya. Jadi kita bisa taruh di helm, misalnya taruh di kendaraan misalnya. Tapi kalau kamera untuk tadi ya pengambilan dialog ya, dramatisasi misalnya, itu memang sudah ada kamera khusus ya. Makanya kita setiap kamera itu dibuat dengan tujuan dan maksud yang tertentu gitu. Walaupun kita bisa aja sih pakai kayak GoPro atau mirrorless untuk syuting to shoot 2 orang bisa aja sih. Tapi pasti berbeda ketika kita gunakan kamera profesional syuting ya, yang itu memang udah standar ya. Gitu sih. Mungkin nanti kita akan bahas soal ini lebih dengan DOP ya, dengan kameramen, nanti mereka bisa menjelaskan lebih detail lah kenapa kamera ini dipakai dan buat apa kamera ini, kemudian fungsinya seperti apa gitu ya, karena masing-masing itu ada tujuannya gitu. Iya, tapi juga sebenarnya sekarang udah banyak konten kreator itu mengandalkan handphone juga, sebenarnya dengan handphone juga bisa gitu. Walaupun mungkin ya itu tadi betul kata Kak Iqbal, kita mesti mengenali karakter dari alat yang kita gunakan gitu, apa kekurangan dan kelebihannya gitu Pak, kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan yang lain terkait perencanaan shoot ya? Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan materinya, yaitu tentang breakdown. Bagaimana membreakdown sebuah skenario, membuat breakdown sheet ya. Nah, oke. Nah ini di sini yang udah di share juga di grup, ada sebuah lembar breakdown sheet dan ini ada kotak-kotak yang harus diisi di sini gitu. Nah pada dasarnya kita lihat lagi di modul. Sebentar, agak di scroll dulu. Ya, script breakdown. Nah, sebelum masuk ke proses syuting, kita harus merencanakan apa-apa saja yang harus dilakukan atau apa saja kebutuhan dari sebuah scene gitu. Nah, untuk bisa membedah apa saja sih kebutuhan sebuah scene, kita harus membuat yang namanya script breakdown. Di sini kita akan mengurai tiap adegan dalam skenario menjadi daftar berisi sejumlah informasi tentang segala hal yang dibutuhkan untuk keperluan syuting. Proses ini memungkinkan kita untuk mengetahui rincian kebutuhan syuting, termasuk biaya dan yang dibutuhkan, serta memungkinkan kita untuk mengatur jadwal syuting gitu. Nah, di sini ini ada contohnya. Kurang lebih sama kayak gini gitu. Di sini dari atas kelihatan nggak ya? Sebentar. Kelihatan nggak ya di layar teman-teman semua jelas? Nah, di sini dari atas kita bahas satu-satu. Ini ada breakdown sheet. Breakdown sheet ini lembar keberapa? Terus page count. Nah, page count ini menunjukkan dia tuh berapa halaman di skenario gitu. Misalkan setengah halaman gitu. Berarti setengah halaman skenario atau satu halaman skenario gitu. Kemudian di sini terus saya lihat lagi ya. Di sini ada date. Nah, di bagian ini cantumkan tanggal saat script breakdown sheet ini diisi gitu. Terus script version date-nya di sini juga dicantumkan tanggal versi skenario yang dipakai untuk menyiapkan syuting. Karena biasanya apalagi kalau skenario film panjang itu bisa ada sekian belas draft misalkan. Nah, itu tuh kan pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Kadang-kadang sambil dikerjain si breakdown sheet-nya ternyata masih ada revisi skenario lagi gitu. Nah, untuk bisa
men-track itu. Jadi kita harus tulis juga breakdown ini berdasarkan skenario dari pertanggal berapa kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada production company, yaitu kita mencantumkan nama dan nomor telepon dari production house yang memproduksi film kita. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan kontak. Terus, nah ini ada judul filmnya apa, scene nomor berapa, nama scene-nya apa. Kadang-kadang kita harus biar cepet inget gitu. Scene 1 misalkan, udah gitu nama scene-nya apa, adegan khas dari scene itu misalkan pencurian dompet gitu. Nah, itu dengan menamakan scene itu kita bisa dengan cepat untuk mengingat. Tadi udah ya. Nah, ini scene nomor. Terus di sini standar seperti di skenario ada interior atau eksterior. Setelah itu ada day or night, itu juga ditulis. Setelah itu script page-nya di halaman berapa di dalam skenario itu. Udah gitu location name itu cantumkan lokasi sesuai dengan skenario gitu. Jadi misalkan location name-nya terminal atau rumah, atau misalkan kalau di Kakak dan Kiki ruang makan ya. Jadi untuk skenario Kakak dan Kiki karena cuma satu scene, ya udah berarti hanya membutuhkan satu lembar ini saja. Tapi kalau misalkan ada 100 scene berarti ada 100 lembar ini dan seterusnya. Nah, ini juga ada description dari scene-nya biar cepat mengingatkan kru yang mengerjakan ini. Di dalam hal ini tugas Astrada ya. Di sini ditulisin description dari scene-nya gitu, singkat aja sih. Scene ini adegannya apa. Jadi mungkin kalau Kakak dan Kiki bisa ditulis, Kakak mempersiapkan makanan untuk Pak Ferry dan ingin meminta Kiki untuk mengantarnya, namun Kiki malah mencoba untuk mengajarinya alamat rumah Pak Ferry misalnya gitu. Deskripsi yang singkat aja. Nah, terus di sini ada daftar pemainnya, cast, Kakak, Kiki. Terus di sini kalau misalkan butuh pemain stuntman tuh pemain pengganti ya. Di sini kita tulis siapa yang membutuhkan pemain pengganti. Misalkan di sini ada adegan Kakak jatuh dari rumah misalkan gitu. Oke, di sini kita tulis Kakak butuh stunt. Gitu. Terus di sini ada extras. Nah, ini ada 2 jenis extras. Yang pertama adalah extra silent, yang kedua extras atmosphere. Itu ada perbedaannya. Extras itu ada figuran ya. Jadi kalau misalkan kita ngegambarin suasana di stasiun misalkan, atau di tempat-tempat keramaian misalkan seperti di tempat umum, di bank atau di sekolah, nah itu biasanya kan ada banyak figuran gitu. Nah, itu ada 2 jenis figuran. Nah, ini extras yang silent di sini adalah yang termasuk bagian ini adalah para pemeran yang tidak melakukan dialog, yang tidak tergabung dalam crowd. Misalnya seorang tukang koran bersepeda yang melemparkan koran ke rumah para pelanggannya. Yang perlu dicatat adalah usia, penampilan fisik, tinggi badan, perawakan tubuh, dan sebagainya gitu. Jadi misalkan di sebuah adegan ini ada tukang koran melemparkan koran ke rumah para pelanggan, itu kan spesifik ya. Pekerjaan adegan dari si figuran itu spesifik. Nah, maka ditulisnya di extras silent. Tapi satu lagi ada extras atmosphere. Di sini adalah kerumunan gitu. Jadi cantumkan jumlah orang-orang yang dibutuhkan untuk mendukung suasana dalam sebuah adegan. Misalkan di sebuah pasar kita butuh 100 orang ngisi pasar itu supaya suasananya benar-benar seperti pasar sesungguhnya gitu. Nah, di sini katanya coba detail, cantumkan berapa perempuan dewasa, anak perempuan, bayi, laki-laki dewasa, polisi, dan sebagainya. Catat juga apakah crowd serupa terdapat pada adegan-adegan lain sehingga bisa dikelompokkan secara berkelanjutan
atau continuity. Misalkan di adegan pasarnya itu ada di scene 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu dicatat di production notes di bawah, nanti crowd yang sama akan muncul juga di scene 2 dan scene 3 misalkan. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada special effect. Special effect ini biasanya sih jadi efek tapi yang dikerjakan ketika syuting gitu. Misalnya ada adegan penembakan, terus orang yang ditembak itu keluar darah gitu kan. Dari dadanya ada keluar darah gitu. Nah, tapi keluar darahnya itu emang mau dikerjakan ketika syuting gitu. Nah, maka si special effect ini berarti harus dicatat di sini gitu. Jadi nanti misalkan special effect darah muncrat ketika ditembak gitu, darah keluar dari dada ketika ditembak gitu. Tapi mungkin orang artistiknya udah nyiapin ada kantong isi tinta misalkan di balik jaket si pemain misal kayak gitu. Nah, satu lagi selain special effect, teman-teman mungkin pernah dengar juga yang namanya visual effect. Kalau visual effect itu kenapa nggak ditulis di dalam breakdown sheet ini? Karena si visual effect itu adalah efek yang dikerjakan pada tahapan post production gitu. Jadi misalkan adegannya ditembak nih door gitu kan, kena dadanya, terus pemainnya pura-pura jatuh gitu, tapi nggak keluar darah. Nanti ketika di post production, ketika setelah editing baru dikasih efek setelah editing kelihatan ada. Jadi dikerjakannya di meja editing gitu, bukan ketika syuting. Tapi kalau special effect ini dikerjakannya ketika syuting gitu. Jadi ini juga bisa dicatat. Terus properti sebentar, saya takut salah. Properti adalah props adalah semua benda yang dipakai atau dibawa oleh cast dan extras. Nah, di sini misalnya pipa cangklong gitu. Props diurus oleh props master yang mesti memastikan bahwa props adegan satu dengan lainnya tetap sama gitu. Nah, ini tadi ya kesinambungan gitu. Misalkan di scene ini ada peta, terus ada scene 2 lagi yang itu mesti ada peta yang udah diremas misalkan. Nah, itu harus berkesinambungan gitu. Nah, terus di sini juga selain properti ya. Jadi properti itu apapun benda yang dibawa dan dipakai oleh cast gitu ya. Dan itu harus ada pengaruhnya ke cerita gitu. Si benda ini tuh gitu. Nah, kalau set dressing yaitu merupakan tata lokasi di mana lokasi syuting diatur dan dihias sedemikian rupa supaya setnya sesuai dengan cerita. Nah, yang terakhir di sini juga dicatat ada greenery nggak gitu, yaitu apakah membutuhkan seorang penghias tanaman gitu. Oke, itu tadi props ya. Jadi benda apapun yang dibawa atau berkaitan dengan pemain gitu. Nah, terus di sini apakah ada kendaraan atau hewan gitu. Itu juga jadi catatan gitu. Apakah si pemerannya mengendarai sebuah mobil atau ada hewan yang terlibat di sebuah scene gitu. Itu juga jadi catatan. Terus di sini ada wardrobe. Nah, wardrobe ini ditulis jelas. Jadi kostum seperti apa yang digunakan oleh pemain gitu. Misalnya di sini ada Kakak dan Kiki. Nah, kita bisa tulis misalkan wardrobe-nya Kakak maunya pakai daster, udah gitu dia pakai celemek, terus dia pakai masker misalkan. Nah, itu mungkin wardrobe Kakak. Sementara si Kiki karena dia mau janjian sama temannya berarti pakaiannya lebih rapi, pakaian misalkan pakai kemeja, udah gitu celana jeans rapi, udah gitu. Oh ya, props Kiki di sini misalkan, kita langsung contohin ya. Props Kiki, propertinya dia membawa tas, di dalam tas ada pensil atau pulpen dan buku, notebook gitu. Nah, sementara propertinya Kakak di sini ada peralatan untuk memasak, terus ada kemasan berisi makanan kemasan berisi makanan misalkan di sini kayak gitu. Nah, ini kalau wardrobe
kostum ya, kostum gitu. Terus di sini ada make up atau hair. Nah, di sini make upnya itu misalkan kalau kakak bisa aja misalnya ada bekas saus misalnya di wajahnya gitu, misal kayak gitu. Atau misalkan make up kakak itu berkeringat karena dia lama di dapur lagi masak gitu kan. Sementara make up Kiki segar karena habis mandi gitu, segar. Jadi make up ini bukan berarti bukan berarti peralatan make upnya, tapi lebih seperti tampilan dari pemainnya tuh seperti apa gitu di scene ini gitu. Terus di sini ada sound effect dan musik. Coba kita lihat lagi sound effect. Karena biasanya ini hanya beberapa scene tertentu sih, nggak semua scene yang ada semua unsur ini gitu. Tapi tetap harus ada kolomnya. Nah, beberapa adegan mungkin membutuhkan efek suara tertentu seperti suara sirene di kejauhan atau gemuruh kereta api yang melintas. Nah ini dia mencontohkan ya, seperti misalnya adegan cast nomor 3 menyambut kedatangan anaknya di stasiun. Adegan film kita mungkin juga membutuhkan musik, baik sebagai latar belakang maupun untuk dinyanyikan oleh cast. Nah, hal tersebut dicatat pada bagian ini. Jadi ini ada sound effect dan musik gitu. Misalkan di adegan film Kakak dan Kiki ini ternyata si kakak lupa matiin air gitu. Nah ini juga mungkin jadi catatan karena kan sebenarnya si teko yang lagi direbusnya teko yang lagi di kompornya itu kan penonton nggak bisa lihat, tapi pengen ada sound effect suara air mateng gitu ya, suara lengkingan air mateng. Nah mungkin di sini kalau misalkan di dalam adegan itu ada, mungkin di sini harus tulis kayak gitu. Atau misalkan musik, misalkan ketika si kakaknya bersenandung itu kita pengen ada spesifik musik tertentu yang muncul, misalkan dia nyanyi dangdut gitu, lagu tertentu yang pengen ditampilin di film, itu ditulis aja gitu. Nah terus ini special equipment. Nah special equipment ini kadang-kadang kalau di film layar lebar atau nggak mesti film layar lebar sih. Tadi seperti yang Pak Ramdan bilang, ada satu adegan misalkan kita pengen menggunakan drone gitu, tapi kan nggak mungkin kan di keseluruhan film itu kita menggunakan drone. Tapi ada scene tertentu yang kita pengen lebih pengen punya gambar aerial gitu, yang itu membutuhkan drone ya, maka kita bisa tulis di special equipment ini gitu. Atau dulu ketika kita cerita sedikit, waktu saya produksi kami produksi Ikro itu, Ikro My Universe, kita ada satu scene di pasar gitu, bazar jelang lebaran gitu. Nah demi scene itu kita membutuhkan equipment lebih dari scene-scene sebelumnya yang itu nggak terlalu kolosal gitu. Nah di scene ini tuh kolosal, kita gambarin bazar, ngelibatin sekian ratus figuran di bazar tersebut gitu. Nah untuk bisa mendapatkan gambar terbaik dari bazar tersebut, tim kamera tuh membutuhkan seperti crane gitu. Jadi kameranya ditaruh di crane, udah gitu naik ke atas gitu, baru kelihatan, biar kesan kolosal dan bazarnya itu lebih terasa gitu. Nah di sini kita bisa cantumkan ada special equipment nggak, tapi kalau misalkan adegannya hanya percakapan aja atau biasa-biasa aja gitu, berarti di sini nggak ada gitu. Nah terus di sini ada production notes juga. Production notes itu ya, bagian ini memuat semua keperluan yang belum tersebut di bagian-bagian sebelumnya, serta membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus. Misalnya untuk menyiapkan efek peledakan butuh waktu 3 jam gitu. Atau misalkan dia di kostum itu ada gaun pengantin hitam, itu perlu waktu pengerjaan minimal 2 minggu. Jadi catatan-catatan kira-kira kalau scene tersebut memiliki kesulitan tertentu kayak gitu. Nah ini dia breakdown sheet, dan ini adalah lembar yang dipegang oleh seorang Astrada sebelum mulai nge-shoot satu adegan. Biasanya
Astrada itu akan mengecek dulu kesiapan dari satu lembar ini gitu. Dia akan mengecek dulu teman-temannya. Misalkan butuh special effect, dia akan koordinasi, terus gimana propertinya, wardrobe, make up, semua udah siap atau belum, itu semua dicek oleh seorang Astrada gitu. Tapi pada dasarnya setiap produksi, mau itu Astrada atau siapa yang menjalankannya, tapi setiap produksi film sebaiknya memang membuat breakdown sheet ini walaupun sederhana aja gitu ya, walaupun nggak semua kotak-kotak ini terisi gitu. Misalkan untuk film Kakak dan Kiki kan nggak akan ada ekstrasnya gitu kan, nggak akan semua, tapi catatan-catatan properti tadi, terus make up, wardrobe, itu semuanya mesti dicatat dan ya mesti dicatat gitu. Lembar ini juga biasanya akan dipresentasikan ke sutradara gitu. Jadi nanti sutradara juga akan memberi masukan gitu. Dia juga akan melihat apakah dari sebuah scene ini sudah cukup atau masih ada yang kurang gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk teman-teman dari Bandar Lampung gimana, kan sudah ada pengalaman syuting nih, apakah juga sudah mengerjakan breakdown sheet gitu, atau boleh sharing sama kita? Breakdown sheet-nya biasanya kita nggak sedetail itu sih Mbak, jadi ini ilmu baru dah, kita dapat template. Biasanya kita simpel aja, kayak ada adegan, terus kemudian ada wardrobe, terus set lokasi, properti, cuma gitu-gitu aja. Tapi berarti sudah dilakukan ya Mbak ya? Iya, udah ada. Shotlist juga sudah dikerjakan berarti Mbak? Iya, tapi ini nggak sedetail contoh yang tadi kita lihat sih. Oke. Ya itu penting ya, mungkin yang sudah syuting udah merasakan manfaatnya gitu ya dari tools-tools tadi gitu, dari bahan-bahan shotlist, terus breakdown gitu ya, itu sangat membantu ketika syuting gitu. Oke, ada yang mau ditambahin Kak Iqbal? Ya, terkait breakdown sheet ya, itu sebenarnya kan lembaran yang menjadi acuan dalam proses praproduksi dan produksi ya. Jadi perlu diisi dengan lengkap dan perlu dipahami gitu. Makanya istilah-istilah tadi harus kita pelajari ya dengan seksama, karena itu adalah istilah-istilah baku dalam produksi film di industri. Kemudian yang penting juga adalah perlu latihan sih. Nanti kita mungkin akan coba ya teman-teman. Kalau di Kakak dan Kiki kan cuma satu scene ya, jadi mungkin nggak terlalu menantang gitu. Mungkin nanti tugasnya kita coba dari film HP Dinas. Di situ nanti mungkin teman-teman coba membuat breakdown sheet-nya dari film yang sudah ada. Itu kurang lebih berapa scene, tapi mungkin tidak mengacu dari film ya, mungkin dari skripnya ya. Kalau dari film mungkin nanti kayak terlalu gampang, jadi mungkin coba dari skripnya diturunkan menjadi breakdown sheet. Untuk melatih aja sih, supaya pemahamannya tentang materi hari ini, apakah sudah paham atau bagaimana gitu. Karena hal-hal ini sangat mendasar sih dalam produksi film. Kita tidak bisa melewatkan ini gitu. Memang terkesan agak memberatkan ya, tapi kalau kita kerjakan, ini sangat membantu. Sama tadi ya, ketika kita bicara shotlist, storyboard, itu membantu banget tim kamera memvisualkan dan membantu pemain juga untuk bisa membayangkan kurang lebih seperti apa gitu ya nanti tampilannya. Nah, breakdown sheet itu sangat membantu ketika kita sudah di posisi hektik ya. Bayangkan teman-teman ketika menjelang syuting itu suasananya berbeda ya. Kita udah penuh, isi kepala udah penuh, kemudian kita udah apa ya, pokoknya semua tim tuh udah mungkin udah lelah juga kan karena pelatihan dan macam-macam. Ketika syuting itu kita tidak
punya memori lagi sebenarnya yang cukup untuk bisa mengingat hal-hal yang detail. Jadi ketika kita punya breakdown sheet, kita bisa cek langsung dan kita bisa menjaga. Yang utama adalah continuity ya, karena film adalah continuity. Banyak film-film blooper, ada bloopernya, ya itu tadi, karena tidak ada tim yang cukup solid ketika menjaga continuity ini gitu. Jadi, apalagi kalau kita udah bikin film dengan jumlah scene yang cukup banyak, lokasi yang banyak gitu ya, berpindah-pindah, kebayang gimana syutingnya, kayak apa lelahnya gitu. Nah, dengan adanya breakdown sheet, itu akan sangat membantu kita mengontrol kerjaan kita. Ya, jadi ini di semua departemen biasanya akan dikopikan breakdown sheet ini dan dipegang gitu. Untuk menjadi tadi ya pengingat, menjadi panduan. Karena kita nggak bawa skrip lagi sih kalau udah di lokasi syuting ya. Skrip hanya dipegang oleh Astrada gitu ya untuk mengecek dialog. Tapi kalau udah bicara detail-detail di layar ya, apa yang tampak di layar itu udah kerjaan tim artistik dan dia benar-benar ketika syuting itu sangat sibuk gitu. Jadi nggak mungkin berpikir. Jadi harus ada panduan tertulis yang menjadi tools yang membantu dia gitu untuk kelancaran proses kerja ketika syuting. Jadi ini penting, makanya mungkin kita perlu latihkan juga dengan tugas ya. Selama ini kita kan tugasnya belum terlalu banyak nih, jadi untuk minggu ini mungkin ada satu tugas yang cukup menantang, mungkin mencoba membuat breakdown sheet dari satu skenario yang lebih kompleks ya. Begitu mungkin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Mbak, kalau kan itu di perencanaan untuk membuat sheet itu kan breakdown sheet kan di awal ya, bukan apa di tengah misalkan lagi main. Sekarang gini, tiba-tiba ada perubahan yang mendadak. Misalkan kita bikin sheet yang satu sheet outdoor, kemudian outdoor cerah, tiba-tiba hujan mendung dan 2-3 hari mendung gitu kan. Akhirnya kemudian kita harus ganti gitu loh ininya adegannya. Atau kemudian bisa nggak berubah adegannya yang kemudian agak ke indoor misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sutradara itu kan semua harus lapor sutradara. Dan kemudian sutradara kemudian paham ada pergantian misalkan apa properti karena berubah atau apa. Tapi kemudian bisa nggak kalau sutradara ini kemudian sheet ini enggak saya mau ganti, nggak gini caranya, ini nggak pas, nggak membangun karakter, nggak membangun klimaks gitu kata sutradara. Dan akhirnya kan si bagian apa berubah lagi tuh sheetnya, perlengkapan juga properti kemudian macam-macam berubah. Nah, bisa nggak sutradara seperti itu? Dan kemudian kan ini film kan produksinya sutradara kan, dan kemudian ketika sutradara masa ini nggak pas, nggak bagus, ya bukan saya nakis, dia bilang enggak, saya pengen begini gitu, berubah, dan berubahnya dari sutradara. Maka kemudian sheet yang udah dibuat ya berantakan ataupun berubah sama sekali. Nah itu gimana? Apakah memang banyak pengalaman seperti itu atau bagaimana lah? Terima kasih. Oke, pandangan saya ya Pak, sutradara yang baik tuh tidak boleh ngubah ngubah begitu saja ketika syuting. Walaupun mungkin saja ketika syuting itu ada perubahan tuh sangat mungkin terjadi karena di lapangan kita nggak tahu, bener kata Pak Ramdan tadi, bisa jadi ketika kita syuting eksterior nggak taunya cuaca tidak mendukung, akhirnya kita harus pindah ke dalam gitu. Tapi biasanya sih kan kayak properti tadi kan, properti berhubungan dengan cerita. Nah berarti biasanya sih properti sih udah lock ya menjelang syuting gitu. Seperti properti udah lock gitu, tapi mungkin yang berubah setnya aja gitu, set dressnya akan berubah ketika dari outdoor mesti ke indoor. Kalau pandangan saya, seorang sutradara yang baik tidak banyak mengubah ketika syuting karena itu akan merepotkan kru-krunya, walaupun itu memang benar haknya sutradara gitu. Nah terus saya mau sharing pengalaman, dulu saya pernah lah ikut jadi kru juga gitu ya. Biasanya sih pengalamannya gini, kita membuat breakdown itu jadi benar-benar kita print
lembar yang tadi itu kita print, habis itu kita isi dulu pakai pensil gitu ketika kita mau presentasi ke sutradara gitu. Jadi emang kita isi aja dulu pakai pensil gitu. Nah, nanti ketika ada perubahan ya tinggal dihapus gitu atau misalkan di tip X gitu. Nah, nanti ketika itu udah jadi baku kata sutradara baru diketik kayak gitu. Jadi yang udah di lock itu baru kita ketik gitu. Nah, mungkin Kang Iqbal mau tambahin? Ya, kalau pengalaman saya, ketika syuting ada perubahan itu sangat mungkin terjadi ya. Tapi yang penting sutradara itu dia tahu continuity ya. Karena itu yang mendasar dalam film. Jadi ketika dia mengubah, dia harus yakin bahwa itu tidak mengganggu continuity dari filmnya. Itu yang penting sih. Jadi perubahan itu tidak terhindarkan. Banyak banget kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya. Ketika pengalaman di Ikro, syuting di luar negeri, kita juga nggak bisa banyak waktu, akhirnya improve ya. Mungkin video state-nya beda banget dengan yang dibawa dari Indonesia gitu. Ketika sampai di sana, kita harus menyesuaikan dengan kondisi di sana misalnya. Tapi tetap sutradara itu dia menjaga continuity itu di kepala dia. Karena kalau nanti udah di-shoot, kemudian ketika di editing terjadi keanehan ya, itu risiko dari produksi ya, apakah harus diulang, apa harus dibuang gitu kan, stok tadi nggak kepake, karena hanya itu kemungkinannya. Kalau kita punya stok tidak continuity, pasti kita pertimbangannya itu, akhirnya nggak kepake gitu. Jadi pengubah apa yang diubah itu ya harus kita pikirkan matang-matang gitu. Karena nggak mungkin juga kita benar-benar 100% sesuai dengan yang tertulis ya di breakdown sheet, atau sesuai yang ada di shoot list, itu tidak. Jarang lah ya ada yang seperti itu. Tapi intinya continuity itu harus ada di kepala seorang sutradara karena dia yang menjaga alur dari kreatif dari film ini gitu. Dia harus tahu alur cerita, dia juga harus tahu bagaimana continuity dari setiap adegan gitu ya. Ketika dia mengubah adegan ini, apakah efeknya ke adegan berikutnya, itu dia harus tahu. Jadi saudara itu tidak bisa lalai dalam hal ini gitu. Jadi dia boleh aja mengubah, tapi tadi dia harus tahu konsekuensinya gitu. Jadi nggak gampang juga sih kalau seorang saudara mengubah sesuatu ketika syuting ya, karena itu pertaruhannya sangat berat sebenarnya. Itu menguji reputasi dia gitu, sejauh mana dia jeli melihat cerita, melihat karakter dalam film itu gitu. Nah itu penting. Jadi tetap kepalanya di saudara dan dia harus bisa memutuskan dengan cepat ya. Ketika kondisi-kondisi seperti itu, misalnya kayak tadi awalnya di skenario itu adalah adegannya outdoor gitu, tapi tidak memungkinkan karena udah ditunggu berapa hari, cuaca tidak mendukung, ya udah kita harus pindah, apakah indoor, apakah harus pakai green screen, ya harus diputuskan segera, karena kita nggak mungkin menunggu sampai 1 minggu misalnya harus cuaca harus membaik ya, itu tidak mungkin dalam sebuah produksi sampai selama itu gitu. Pasti ada deadline yang harus disepakati kan, misalnya maksimal 3 hari kita nunggu gitu. Kalau hari keempat nggak terjadi perubahan ya udah kita berarti harus, apakah scene ini diubah, apakah scene ini harus dibuang, apakah scene ini harus dikerjakan di studio gitu pakai green screen, itu harus diputuskan. Jadi tetap yang udah kita kerjakan di praproduksi ya dalam bentuk breakdown sheet, dalam bentuk storyboard, itu tetap dari acuan gitu sih. Tapi yang jelas ketika sudah ada situasi-situasi yang tadi ya harus diputuskan, harus diubah, ya disinilah peran sutradara ya yang mengambil kendali dengan kejelian dia gitu. Karena kalau terjadi tidak continuity aja, nah itu tadi di editing nanti akan bingung, si editor juga bingung ini stoknya gimana nih gitu ya. Nah, makanya antara satu scene dengan scene berikutnya itu ada continuity-nya gitu, ada keberlanjutannya gitu. Jadi harus dipahami oleh seorang sutradara. Ini juga penting ya dalam membuat sebuah film ya. Jadi kita sering misalnya menemukan film-film yang terasa ganjil gitu ya, pengadegannya kok tiba-tiba ada hal yang aneh ya, itu mungkin karena tadi ya ketika syuting ada perubahan tapi tidak bisa diselesaikan, tidak ada solusinya gitu. Akhirnya mungkin terjadilah tadi keanehan-keanehan itu di sebuah film. Itu sangat mungkin terjadi karena perencanaannya mungkin tidak sesuai dengan harapan ya ketika di lapangan. Begitu. Oke, ada pertanyaan dari yang lain?
Kalau nggak ada, Kak Iqbal apa mau membahas ini ya, tugas apa namanya? Kan kita tujuan dari kelas ini kan kita akan membuat sebuah karya nih di akhir gitu. Nah itu mungkin Kak Iqbal mau membahas tentang tugasnya. Iya, sebenarnya tugas yang pertama kan tugas itu ya, kita mau teman-teman berlatih mengisi breakdown sheet, itu yang pertama. Tapi tugas yang sebenarnya yang menjadi goal dari kelas ini adalah kita akan membuat satu karya film pendek kan. Nah, sebenarnya sih kalau angkatan-angkatan sebelumnya kita menugaskan secara perorangan. Jadi setiap peserta dari kelas ini membuat satu buah film yang itu bisa dikerjakan oleh dia sendiri gitu. Nah, makanya kemarin kita sempat menawarkan apakah teman-teman mau menggarap skrip Tapka dan Kiki dan dikerjakan menjadi sebuah tugas karya individual gitu ya. Dan itu sudah pernah saya share juga karya dari peserta sebelumnya ya, dari peserta workshop sebelumnya yang membuat karya dari skenario Kakak dan Kiki gitu. Kurang lebih seperti itu nanti hasilnya. Atau teman-teman yang sudah punya project, ingin projectnya yang dijadikan tugas, boleh juga gitu. Misalnya Pak Ramdan sudah pernah bikin skrip dan ingin skrip itu kemudian dijadikan sebuah karya dan yakin itu bisa diproduksi, ya kita juga siap untuk membantu sampai terwujud menjadi sebuah film pendek begitu. Silakan teman-teman nih, komentarnya gimana? Saya lihat ini Mas Iqbal, Mbak Nasution. Pertama kalau dalam kondisi COVID gini, kalau untuk bareng sulit ya. Tapi yang mungkin di Lampung itu bisa bareng. Tapi kalau yang pribadi misalkan itu kan lebih mudah karena kan dia individual ya. Bisa kemudian pakai yang tadi pilihannya Mas Iqbal, membuat skrip yang sudah ada atau kemudian yang project tadi. Jadi dipersilahkan aja, tapi kemudian kan ada produknya yang jadi kan, baik individual, kelompok maupun individual baik project. Itu kalau menurut saya sih, mumpung ini kan masih panjang ya, masih sampai April akhir. Nah, jadi udah dibuat perencanaannya dari awal kan, tadi ada macam-macam kan, membuat skripnya, membuat produksinya, produksi sama kemudian produksi, mungkin nanti juga ke post produksi. Itu aja Mas Bang, masukan saya. Terima kasih. Ya, teman-teman bisa memilih ya. Jadi buat yang di Lampung mungkin itu satu tim produksi sudah ada rencana bikin film pendek misalnya, silakan disoundingkan dari sekarang skripnya. Nanti kita coba sama-sama supervisi gitu ya kemungkinannya. Buat yang memang mau bikin proyek individual tapi bikin skrip sendiri juga silakan. Tapi yang pengen bikin tapi skripnya kita siapkan juga silakan. Jadi ada 3 opsi nih. Pertama, mungkin yang pertama tadi ya, yang satu kota dan memang satu tim produksi sudah ada rencana mau bikin, silakan disoundingkan segera skripnya. Buat yang misalnya kayak Pak Ramdan mungkin satu kota juga sendirian, tapi sudah punya tim sendiri juga mungkin di sana mau mencoba menggarap satu skrip yang dibuat sendiri, silakan. Atau buat yang memang pengen mencoba tapi skripnya kita siapkan juga silakan. Jadi ada 3 opsi nih. Tapi dari sekarang kita sudah pengen teman-teman menentukan gitu. Jadi kita biar progresnya bisa diukur ya. Karena teman-teman yang akan mendapat sertifikat adalah teman-teman yang memang endingnya bikin film gitu, bukan yang cuman ikut walaupun hadir terus dalam kelas tapi endingnya nggak bikin film ya. Kita tidak akan memberikan sertifikat gitu, karena itu udah kesepakatan kita dari awal ya. Jadi sertifikat hanya diberikan kepada teman-teman yang di akhir program menghasilkan sebuah karya dengan 3 opsi tadi ya. Opsi pertama membuat dengan tim, opsi kedua dengan skrip sendiri tapi dengan tim yang tidak terlibat di kelas ini, boleh aja sih, nggak harus yang terlibat di kelas ini dilibatkan. Atau yang tadi yang pengen belajar tapi skripnya dari kami gitu ya, kami akan siapkan skripnya. Tapi intinya endingnya kita semua ada karya yang bisa dipresentasikan begitu. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Hana, kalau hanya membuat skripnya aja bagaimana Kang?
Ya kita kan kelas film ya. Kelas film ini kan di ending kita di awal juga kita harus sampaikan bahwa kita akan membuat sebuah film pendek gitu. Sebenarnya sih kita nggak mau teman-teman diberatkan gitu ya. Makanya contohnya skrip Karang Kiki itu sebenarnya sih kalau menurut hemat kami sangat simpel sih. Jadi teman-teman bisa belajar apa yang sudah dipelajari selama 1-2 bulan ini gitu ya, dipraktekkan dalam sebuah karya sederhana gitu. Jadi tugas yang kita bayangkan sebenarnya nggak berat sih. Kakak Kiki itu kalau dikerjakan benar itu paling syutingnya nggak sampai 6 atau 5 sampai 6 jam nggak mungkin lah ya. Itu kan paling cuman kalau di benar ya artinya kita tidak mengejar hasil yang bagus gitu enggak sih, tapi teman-teman pernah mengerjakan dan melalui semua tahapannya gitu. Jadi tahapan syutingnya dilalui lah gitu paling enggak. Karena kalau cuman teori ya atau cuman belajar bikin skrip itu kan endingnya dalam bentuk tulisan, sedangkan film adalah karya audiovisual. Jadi teman-teman saya harapkan bisa gitu meluangkan waktu untuk syuting dan ngedit lah ya. Sederhana aja sih, kalau Kakak Kiki itu menurut saya sih sederhana banget. Pemainnya cuma 2 orang, syutingnya cuma 1 ruangan, kemudian durasinya mungkin cuma 3-4 menit maksimal, dan ngeditnya pun nggak susah sih. Dan mungkin bisa dikerjakan dalam beberapa hari gitu ya, nggak butuh waktu yang lama gitu. Jadi tawaran paling minimalnya itu gitu. Tapi kalau ada yang memang sudah rencana bikin film, ya kita juga akan support gitu ya, kita juga akan dukung. Intinya film pendek yang bisa dikerjakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan inilah ya. Jadi prosesnya, penulisannya, bikin storyboardnya, sampai perencanaan syutingnya itu tidak makan waktu yang lama gitu ya, karena ini film pendek. Makanya skripnya pun coba dibuat yang paling memungkinkan gitu ya. Tapi intinya adalah teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari gitu. Jadi bukan hanya berhenti di wacana teori kita, oh iya saya pernah dapat materi ini tapi nggak pernah dipraktekkan gitu, sayang sih. Jadi kita sebenarnya sangat ingin teman-teman mempraktekkan gitu. Iya, kalau soal kamera mungkin tadi seperti saya bilang bisa karena sekarang handphone udah pakai kamera ya, bisa misalkan pakai skrip Kakak dan Kiki itu bisa diproduksi dengan handphone gitu kalau yang kami pikir gitu. Atau gimana Mbak Hana, boleh deh boleh kalau mau ada tanggapan Mbak Hana silakan. Gimana? Tanggapan yang tadi ya Mbak, yang iya skrip. tentang tugas. Oh iya. Sebenarnya saya belum kebayang sih kalau misalnya langsung syuting dari full mungkin ya, karena membutuhkan orang-orang dari pemainnya juga, dan tempat dan kameranya gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin saya tadi bertanya kalau misalnya saya bikin skrip lengkap dari sampai hal-hal detail, dan bahkan mungkin kalau saya kepikiran juga kalau skrip lengkap itu bukan bentuknya misalnya film dokumenter panjang, itu boleh atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya bisa, saya bikinnya rencananya akan yang lebih panjang mungkin untuk tugasnya gitu. Atau tapi kalau misalnya tetap gak bisa, mungkin nanti saya coba usahakan dulu gitu untuk mencari caranya seperti apa gitu, untuk mencari orang-orangnya kayak gitu. Atau kalau misalnya kalau misalnya ya Mbak, kalau misalnya langsung syuting, nanti saya berarti bikin filmnya yang pendek ya gitu, yang pendek. Tapi kalau misalnya bisa lebih kalau misalnya harus nggak bisa skripnya aja, saya bisa bikin yang lebih panjang gitu, untuk mungkin film yang bisa film dokumenter atau film yang lainnya gitu Mbak. Oke. Ya tadi ngulangin lagi aja ya, karena memang ini kan kelas film, jadi bayangan kita sih harapannya, maksudnya sih lebih untuk kita pengen lihat apakah teman-teman memang memahami yang sepanjang kelas ini gitu, karena ini kelas film, jadi harapannya membuat film. Nah, kalau misalkan mau bereksperimen misalnya ya, teman-teman misalkan nggak ada rekan yang bisa diajak gitu, mungkin bisa untuk bereksperimen seperti membuat film
Kalau ada yang pernah nonton Mak Betty nggak ya? Mungkin bisa bereksperimen seperti itu gitu. Jadi shoot yang nge-shootnya terus menjadi 2 orang gitu, itu bisa gitu. Atau mencari sebuah skrip yang memang hanya diperankan 1 orang aja gitu untuk lebih mudah. Oh iya Mbak. Oke, ini ada dari Lampung, kami dari Lampung pilih bikin sendiri skripnya ya Kak. Siap, kami tunggu skripnya di segera aja di grup supaya bisa kami beri masukan juga tentang skripnya. Jadi kalau udah punya skrip boleh ya di post aja di grup gitu. Terus kalau mau bikin skrip dan bagian dari satu tim produksi kan itu udah bikin film, yang penting skrip lengkapnya digunakan oleh tim lain. Kalau bikin skrip aja nggak mungkin. Ini maksudnya gimana ya? Pak Hana katanya apa? Bisa nggak bikin skripnya aja? Saya mau kasih masukan. Ya Mbak Hana bikin skrip, nanti kemudian ada yang bikinin filmnya. Jadi satu tim. Oh betul, bisa juga ya. Bikin skripnya, kemudian cari apa? Yang mau megang kamera atau jadi filmnya dalam kelompok ini, itu udah jadi satu film. Maksud saya itu. Baru dalam kelas film kan. Iya. Gimana tanggapannya Kak Iqbal, gimana nih kalau kasusnya seperti ini? Boleh. Itu kan namanya kolaborasi ya. Artinya tetap satu tim di proyek ini gitu. Atau mana nyari tim yang di luar ini juga nggak masalah sebenarnya. Tapi tetap nanti filmnya bisa di-share ke kita gitu. Iya. Artinya kan di sini kita sebenarnya pengen teman-teman itu berproses dari tulisan menjadi sebuah karya visual kan gitu ya. Endingnya yang penting ada karyanya gitu. Caranya apakah melibatkan orang yang di teman-teman yang ada di kelas ini atau teman-teman di luar kelas ini juga nggak ada masalah sebenarnya secara teknis. Karena di sini sebenarnya kita ingin teman-teman punya skill sebagai seorang produser dan sutradara gitu ya. Penulis juga kalau memang tadi Mbak Hana mau nulis. Tapi intinya adalah ada karya yang bisa dipresentasikan gitu. Caranya gimana? Ya tadi secara kreatif tadi kan sudah saya beri alternatif ya, beberapa alternatif dari yang paling ideal sampai yang bisa sangat sederhana gitu. Intinya sih film itu memang tahapan-tahapannya dan prosesnya panjang dan banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi paling tidak hal-hal yang mendasarnya kita kuasai gitu. Kayak tadi kita tahu perencanaan shoot, kita tahu ada breakdown sheet, kita tahu bahwa gimana sih nge-shoot gambar yang minimal yang baik, tahu lah ya seperti apa sih gambar yang baik gitu. Kemudian kita tahu juga gimana sih ngedit itu gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya pasti masing-masing ada orangnya ya, orang profesionalnya. Tapi paling tidak kalau kita bikin film, kita jadi kebayang gitu kerjaannya seperti apa sih gitu. Ketika kita mencoba mengerjakan proyek ini, walaupun sederhana gitu, walaupun cuma film pendek 3-4 menit ya. Intinya itu sih, intinya goalnya adalah teman-teman bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Dan tadi usulan dari Pak Ramdan bagus tuh kalau ada memang mau bikin tim dari tim yang kan bisa dihubungin ya teman-teman, ada di grup bisa saling kontak gitu ya. Tapi buat yang di Lampung kan itu memang udah satu tim tuh. Mereka mungkin sudah membagi job desk masing-masing, ya silakan. Mereka nanti satu film aja sih, nggak harus masing-masing bikin satu film. Teman-teman di Lampung mungkin cukup satu film, tapi nanti masing-masing menjelaskan posisinya gitu di film itu sebagai apa. Jadi kita nanti bisa tetap mengeluarkan sertifikatnya kan gitu ya. Intinya itu sih, kita nggak mau misalnya kelas ini jadi cuman kelas teori gitu. Kita pengennya nih kelas yang memang benar-benar bikin film. Karena namanya juga filmmaker ya, kita mau bikin film gitu. Bukan bukan kelas film yang cuma membahas teori-teori saja gitu. Oke, mungkin itu ya. Jadi kita tunggu aja progresnya. Teman-teman semua berproses mulai dari skenario. Silakan untuk diposting. Kalau ada kesulitan juga boleh di sharing aja kepada kami. Kira-kira kesulitannya apa? Kita tunggu responnya di grup ya. Boleh mulai dari sekarang mencicil waktu karena mungkin
hanya tinggal 1 bulan lagi ya, atau mungkin 1 bulan setengah lagi gitu. Waktu sampai kita tunggu karya-karyanya teman-teman semua sudah jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin itu sih hari ini kami hanya melanjutkan aja materi minggu lalu tentang shortlist, perencanaan gambar, kemudian tentang breakdown sheet gitu. Terus kemudian pengen menegaskan lagi soal tugas akhir gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana Ya. Mbak? Ya, Mbak, saya mau tanya kalau misalnya tadi saya coba agak pikirkan ya, nanti mudah-mudahan bisa sambil produksi juga gitu, nulis skrip dan produksinya. Kalau jenis filmnya itu bebas ya, mungkin jenis film apa aja. Karena saya sepertinya ada rencana ingin filmnya jenis dokumenter gitu. Meskipun di dokumenter kan ada story-nya juga yang disampaikan gitu. Itu gimana ya, Mbak? Ya, mungkin Kak Iqbal gimana? Ya, sebenarnya kan film, cerita, atau dokumenter itu tahapannya kurang lebih sama ya. Cuman memang kalau di fiksi ya, film cerita, kita ada unsur acting ya di situ. Jadi kalau misalnya Mbak Ana emang agak kesulitan misalnya untuk menghadirkan aktor ya, saya kira sih kalau memang bisa membuat karya dokumenter juga nggak masalah sih. Tapi kita pengennya durasinya pendek aja gitu. Jadi tidak memberatkan karena waktu kita terbatas ya. Kita nggak mungkin misalnya nunggu sampai 3 bulan lagi gitu. Jadi kita maksimal tadi ya 1,5 bulan lah ya. Jadi misalnya akhir dari kelas kan akhir bulan, kita tunggu 2 minggu lah dari akhir April karyanya udah jadi gitu. Jadi silakan kalau mau bikin dokumenter, tapi yang pendek aja. Oh iya. Ya, makasih Mbak Kang. Oke, jadi semoga udah clear. Terus ya itu ya, ditunggu dari sekarang progres karyanya teman-teman semua. Kalau sudah, saya tutup kelas hari ini. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan juga dan selamat menjalankan ibadah saum bagi yang menjalankan. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf juga kalau hari ini ada kekurangan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Aisyah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak Iqbal. Sama-sama.